Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan. Kali ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting, yaitu seputar bulan Zulhijjah, kurban, dan haji. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah seseorang yang dalam keadaan junub diperbolehkan untuk melakukan talbiyah? Dan bagaimana ketentuan berzikir di hari-hari Zulhijjah bagi yang berhalangan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berzikir itu adalah tentu saja zikrullah maksudnya, ya kan. Ada zikir yang khas, ada zikir yang am. Ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang ghair muqayyad, ya kan. Zikir itu ya umum, uzkurullah dzikran katsira, ya kan. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, jumlahnya dan caranya, itu zikir, ya kan. Jadi tidak ada ketentuan yang membatasi sehingga orang itu didorong untuk memperbanyak zikir begitu. Itulah ibadahnya. Ibadahnya itu adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berhalangan membaca talbiyah diperbolehkan atau tidak? Talbiyah itu zikir, ya. Itu tentu saja kaitannya dengan panggilan untuk ibadah haji dan umroh. Itu juga umum, ya kan. Bukan panggilan untuk sholat, ya kan. Sehingga diupacarakan di apakah pemerintahan kabupaten, ya, itu pada kepala pemerintah itu bikin acara, ya, lalu memberangkatkan calon jamaah hajinya dan mengajak talbiyah kepada masyarakat. Nah, padahal tidak ada wudu, tidak ada dalam keadaan berhalangan, dalam iya kan, itu berarti kan semata-mata karena iman saja. Orang yang non mukmin juga bisa zikir, ya kan. Kan bisa saja orang non muslim nyebut Allah, kan bisa, tapi jangan berniat syahadat, kan. Nah, wallahu a'lam itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, jika seorang bernazar untuk berkurban tetapi kemudian ia meninggal sebelum sempat melaksanakannya, apakah nazarnya harus gugur atau tetap harus dilaksanakan? Nazar itu kan ya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja tidak gugur. Bahkan ibadah yang wajib itu ya ibadah yang manzuroh, yang dinazarkan, termasuk puasa sunat. Kalau nazar menjadi puasa wajib, begitu kan, karena itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Demikian juga dengan kurban atau yang lainnya, itu kan nazar. Walaupun meninggal dunia sebelum waktunya, ya, itu tentu saja dengan meninggal itu kan inqata'a amalu, kan. Nah, bagaimana ini kan supaya amalnya bisa terus, ya kan, bisa wasiat kepada ahli warisnya supaya ditunaikan, begitu kan. Disitulah manfaatnya kita punya saudara. Ya, kan itu. Jadi walaupun meninggal tetap ditunaikan. Tetap saja. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan ketiga, apakah takbir mutlak dan takbir muqayyad memiliki tata cara yang berbeda secara substansial? Dan bagaimana jika keduanya digabungkan dalam satu majelis? Ya, tentu yang muqayyad itu, mutlak itu lebih longgar, ya kan. Yang muqayyad itu harus sesuai dengan aturannya, ya kan.
takyidnya apa begitu dalam takbir ini kan? Apakah takbiratul ihram itu kan muqayyad ya kan? Iya kan? Atau takbir janazah atau apapun ya kan? Berbeda dengan takbir ya ta'zim kepada Allah ya kan? Karena itu mutlak ketika ada situasi yang mengagetkan, hujan ya takbir Allahu Akbar kan begitu. Hujan mau turun kan takbir itu kan itu tidak harus berwudu kan ya. Jadi itu yang mutlak. Itu ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan keempat, jika seorang jamaah haji mengalami gangguan jiwa saat berada di Mekah, apakah ibadah yang telah ia lakukan sebelumnya tetap dihitung sah atau tidak? Ya, haji itu kan tiap tahun, walaupun kewajiban seumur sekali kan begitu. Tapi menunaikannya tiap tahun, dan begitulah manajemen haji kan begitu. Tiap tahun ini ya begitu ya. Oleh karenanya pemerintah membuat ya Kementerian Haji dan Umroh gitu kan, bukan hanya Kementerian Agama, sehingga tiap tahun ini antri kan begitu, harus daftar dulu setelah untuk mendapatkan kuota, setelah itu kemudian untuk pelunasan ya begitu kan. Tuh soal haji itu lebih sifatnya manajerial ya, manajerial, jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya bagi jamaah yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan kelima, ada yang sangat ingin berkurban tapi dananya tidak cukup dan terpaksa harus berhutang dulu. Bolehkah sebetulnya membeli hewan kurban dengan cara seperti itu? Ya, belum mampu berhutang. Ada yang harus berkurban, bahkan diancam kalau tidak berkurban kan. Ada hadis Nabi, man wajada si'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan ya, karena ini tapi dia tidak berkorban, maka diancam. Jangan mendekat ke musola, diusir begitu. Ya, jadi bagi yang tidak punya dananya terus berhutang boleh itu. Jadi bolehkah orang yang tidak punya dana berhutang, tapi ada keinginan berhutang? Boleh. Tapi tentu aturan utang itu kan ada janji untuk melunasi, dan melunasi itu muqaddar zamanan wa miqdaron. Lamanya berapa, wa miqdaron berapa kan yang harus dibayar kan begitu. Itu wallahu a'lam. Jadi bagus itu ya kan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan ke-6. Seseorang diminta membadalkan haji orang tuanya, padahal ia sendiri belum pernah berhaji. Bolehkah ia mendahulukan kepentingan orang tuanya atau diwajibkan dirinya berhaji terlebih dahulu? Ya, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ibu-ibu, yang satu lagi bapak-bapak. Ya mau haji kan begitu. Senang lah begitulah, ingin menghajikan orang tuanya. Sangat ingin ya kan. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apakah kal hajjaita an nafsik, apakah kamu sudah haji dulu atas dirimu? Oh, belum ya Rasulullah. Itu haji an nafsik, kemudian berhajilah untuk orang tuamu, begitu. Iya kan? Jadi syaratnya harus haji dulu. Iya. Tidak, iya betul. Itu, jadi namanya apa? Mau menggendong. Iya kan? Dirinya belum dia bisa. Belum ya kan? Belum mampu. Nggak bisa berarti gendong. Ya, sekarang banyak tuh kan di apa orang tua yang sama itu pada digendong tuh kan. Oh begitu. Yaitu karena uzur ya kan. Lalu keluarganya kuat, fisik dan lainnya, sampai
digendong beberapa negara itu kan. Iya, iya. Masya Allah itu tentu mulia sekali. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, jika seorang mewakafkan seekor sapi untuk kurban, lalu sapi itu beranak sebelum hari penyembelihan, apakah anaknya ikut dikurbankan, dijual, atau menjadi bagian harta wakaf yang hukumnya berbeda? Ya. Al-waqfu itu al-habsu, ya kan? Melekat. Satu, melekat dengan mauquf bihi, dengan barang yang diwakafkan. Yang kedua, melekat dengan niatnya apa? Untuk apa mewakafkan itu? Kayak itu kan, mewakafkan untuk ya haji atau ke situ. Berkurban. Makanya wakaf itu la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihadiahkan, ya kan? Tidak boleh dipindahkan. Jadi melekat begitu. Wakaf itu al-habsu, ya kan? Istilahnya kan melekat seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, hewan kurban yang hilang ataupun dicuri sesaat sebelum pemotongan, apakah wajib diganti dengan hewan baru ataukah kewajiban kurbannya gugur karena kejadian di luar kendalinya? Ya, Sebelum itu kan disembelih, uzur, ya kan. ada yang nyuri. Uzur ini tentu saja bisa diatasi nggak kan? Kalau punya duit, beli lagi. Kalau hanya dicuri, ya kan, bisa diatasi, ya dicari orangnya kan, Kalau ada pencurinya atau bagaimana, ya kan. Jadi dicari Ya. bagaimana kalau hilang, ya kan. Nah, jadi yang penting al-aslunya ya niat kurbannya itu direalisasikan. Sebab ya sampai-sampai kalau tidak jadi falam yudhahi, tidak jadi kurban. Ya, kalau memang tidak ada halangan, tidak ada alasan, tidak ada karena tidak mampu, sampai diancam fala yaqrabanna musallana. Jangan ikut sholat. Wah, berat kan? Serius kurban itu, ya kan? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, daging kurban sudah terlanjur dibagikan ke masyarakat, tapi belakangan diketahui hewan itu ternyata sudah sakit keras jauh sebelum disembelih. Apakah kurbannya dianggap tidak sah dan bagaimana tanggung jawab sahibul kurban terhadap orang-orang yang sudah menerima dagingnya? Iya. Soal sah itu kan soal pahala dan soal manfaat. Kalau pahalanya, ya lah ya, karena ada persyaratan. Kurban itu harus yang sehat, harus yang baik, cukup umur, begitu kan. Tapi kalau manfaatnya untuk para penerima itu lain, ya kan. Bahkan non Muslim saja boleh menerima daging kurban, ya, apalagi yang lain-lain. Jadi itu boleh diganti itu kalau soal manfaat daging kurban itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan mengganti hewan kurban dengan uang senilai hewan tersebut untuk disedekahkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan? Jadi tidak dibelikan hewan kurban, akan tapi uangnya dibagikan. Iya, boleh, tentu saja boleh. Tergantung niatnya apa. Kalau niatnya ya khusus untuk kurban, ya itu kan taqarrub ilallah. Dia harus dibelikan. Nah itu kan beda dengan ya ini untuk sedekah. Sedekah jatuhnya berarti ya. Ya begitu. Kalau ya udah ini ada uang sejumlah ada kurban. uang ya sedekah itu. Ya bergeser ya niatnya. Jadi hitungannya bukan kurban. Tasoduk ya, bukan kurban. Bukan kurban. Pahalanya itu Allah yang alam kan itu. Mana yang lebih gede tidak ya. Mana yang lebih itu kan bisa saja sedekah itu bisa lebih gede pahalanya pada orang yang sangat darurat dibandingkan dengan kurban. Ya, keikhlasan orang bersodako itu kan bisa lebih kuat ya kan dibandingkan dengan kurban. Kurban itu kelihatan, diumumkan juga kan. Nama-namanya. Ya. Iya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah soal-soal yang masuk udah dijawab. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma qdi hajatina washrah sudurana washfi amradana ya Allah wa amradul muslimin wa ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.